Rasanya baru kemarin kita membanggakan negara kita yang sudah sejajar dengan Amerika, Prancis, Cina, India, dan Jepang di forum G20. Pimpinan kita sudah setara dengan pimpinan dunia itu. Namun, baru ganti presiden, kelas kita merosot lagi setara dengan Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal. Kisru politik yang kini mengguncang Nepal harus menjadi alarm keras bagi Indonesia, bukan karena hanya letak geografisnya yang sama-sama berada di Asia Selatan dan Asia Tenggara, tetapi karena gejala yang memicunya memiliki pola serupa dengan apa yang tengah berkembang di tanah air. Kesenjangan sosial, elit politik yang sibuk mempertahankan kekuasaan, dan generasi muda yang frustrasi karena sulit memperoleh pekerjaan. Gelombang demonstrasi besar di Kathmandu dan kota-kota lain dalam beberapa minggu terakhir bukanlah kebetulan. Pemicu awal memang sederhana, larangan terhadap 26 platform media sosial. Namun, bara kemarahan publik sesungguhnya lahir dari rasa muak terhadap perilaku elit politik yang terus berfoya-foya. Gambar-gambar anak pejabat dikenal dengan sebutan Nepo Kids yang pamer kemewahan di tengah keterpurukan ekonomi rakyat, menyulut amarah generasi muda. Fenomena ini mengajarkan bahwa legitimasi kekuasaan bisa runtuh bukan semata karena krisis ekonomi, tetapi karena simbol ketidakadilan yang begitu kasat mata. Ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sementara penguasa dan keluarga menebar citra glamor, maka jurang ketidakpercayaan semakin dalam. Nepal memberi bukti nyata bahwa kemewahan yang dipertontonkan elit bisa lebih berbahaya daripada angka inflasi yang tercetak di laporan resmi. Kekuatan generasi muda kini berbeda dari satu dekade lalu. Mereka bukan hanya jumlahnya besar, tetapi juga melek teknologi dan piawai menggunakan media sosial. Apa yang sebelumnya butuh waktu berminggu-minggu untuk memicu gerakan massa, kini cukup hitungan jam. Tagar, unggahan video pendek, dan siaran langsung dapat menggalang solidaritas lintas wilayah. Namun, media sosial juga bagaikan pedang bermata dua. Ia dapat menjadi kanal aspirasi yang sah sekaligus wahana manipulasi, disinformasi, amplifikasi emosi, hingga campur tangan pihak luar dapat merusak orientasi gerakan. Nepal memperlihatkan dengan jelas teknologi digital mempercepat mobilisasi, tapi juga membuka ruang besar bagi kekacauan informasi. Kondisi ini persis dengan yang kita saksikan di Bangladesh, Sri Lanka, bahkan Indonesia sendiri. Ingatan masih segar tentang protes belajar di Dhaka 2018 yang dipicu kecelakaan lalu lintas, atau gelombang kemarahan rakyat Sri Lanka 2022 yang menumbangkan presiden karena kebijakan ekonomi yang ngawur. Semua peristiwa itu digerakkan oleh generasi muda, dimediasi oleh media sosial, dan diperpah oleh perilaku elit yang bebal membaca tanda zaman. Krisis Nepal juga mengingatkan kita betapa rawannya sebuah negara yang berada dalam pusat geopolitik. India dan Cina berebut pengaruh di sana. Tak heran jika ketidakstabilan politik dalam negeri segera dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal. Campur tangan asing bukan sekedar kemungkinan, melainkan kenyataan yang memperpanjang konflik. Faktor baru yang tak bisa diabaikan adalah kehadiran teknologi finansial, aset kripto, dan jaringan transfer digital memungkinkan aliran dana lintas batas dalam sekejap. Jika pada masa lalu, gerakan massa membutuhkan biaya besar dan logistik yang rumit, kini biaya bukan lagi masalah. Meski belum ada bukti langsung bahwa kripto mendanai kerusuhan Nepal, potensi itu nyata. Kita telah melihat bagaimana aset digital dipakai dalam konflik Ukraina dan berbagai aksi global lain. Indonesia perlu waspada terhadap jalur pendanaan semacam ini. Indonesia bukan Nepal. Kerusuhan sudah kita lewati, kehidupan sudah normal kembali. Namun, juga bukan tak ada jaminan kerusuhan di negeri kita tidak berulang. Tingkat pengangguran muda masih tinggi, pekerjaan informal mendominasi, dan jurang kesenjangan tetap menganga. Pada saat yang sama, perilaku sebagian elit politik kerap mengabaikan sensitivitas publik. Kasus terbaru soal tunjangan bagi anggota Dewan Fasilitas Mewah bagi pejabat dan jajaran petinggi BUMN. Di tengah rakyat yang menjerit karena harga pangan, memperlihatkan pola yang sama, ketidakadilan simbolik yang memprovokasi. Perlu ditegaskan, ancaman kerusuhan sosial di negeri ini bukanlah ilusi. Ketika frustrasi ekonomi bertemu simbol kewenang-wenangan elit, lalu dipercepat oleh media sosial, maka bara bisa segera membesar. Dan jika pihak asing ikut menunggangi dengan dana serta propaganda, situasi akan semakin sulit dikendalikan. Apa yang bisa dipelajari dari Nepal, Sri Lanka, dan Bangladesh? Pertama, jangan meremehkan generasi muda. Mereka adalah kelompok yang paling cepat marah sekaligus paling mudah bersatu, terutama bila menyangkut keadilan dan masa depan. Pemerintah mesti menyediakan ruang partisipasi nyata, bukan sekedar jargon. Kedua, hentikan budaya pamer kemewahan di kalangan pejabat dan keluarganya. Di era digital, setiap foto pesta dan liburan mewah bisa berubah menjadi bahan bakar kemarahan kolektif.
Transparansi kekayaan dan akuntabilitas publik bukan hanya etika, tetapi kebutuhan politik. Ketiga, perkuat literasi media dan mekanisme cek fakta. Negara harus hadir bukan dengan membungkam, melainkan dengan memperluas ruang kritis dan menekan manipulasi, larangan, dan pemblokiran platform terbukti kontraproduktif. Keempat, awasi aliran dana digital dengan regulasi yang cerdas. Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap potensi kripto sebagai saluran pendanaan ilegal, tetapi pendekatannya harus berbasis pengawasan, bukan pelarangan total. Nepal memberi cermin bila kekuasaan hanya dipakai untuk mempertahankan diri dan pamer kemewahan, sementara generasi muda kehilangan harapan, maka ledakan sosial hanya tinggal menunggu waktu. Indonesia punya semua prasyarat menuju krisis serupa, bedanya kita masih punya kesempatan untuk mencegahnya. Belajar dari Nepal, jangan sampai elit negeri ini sibuk berfoya-foya, sementara bara ketidakpuasan generasi muda dibiarkan membakar dari bawah.